Salam rahayu. Rahayu. Inggih menika kula minangka pambiwara utawi pranatacara ing siang menika kepareng kula matur wonten ngarsa panjenengan sami bilih wonten atur kula ingkang nuju prana wonten ngarsa panjenengan sami mliginipun ingkang winantu pakurmatan panjenenganipun Bapak Andreas utawi Bapak Warok sebutanipun nggih sugeng siang ingkang winantu pakurmatan para sepuh aji sepuh ingkang dahat kinurmatan prokadang panjalu ingkang sami makempal manunggal wonten saswana mriki dalemipun Bapak Agus. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami tansah manggih bagya mulya. Pramila saking menika sadèrèngipun kula matur wonten ngarsa panjenengan kepareng kula maos adicara ing siang menika dene adicara ingkang kapisan inggih menika pembukaan. Adicara ingkang angka kalih inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dene ingkang angka 3 sambutan saking panjenenganipun Bapak Andreas saha pembahasan tentang panjalu salajengipun. Dene ingkang angka sekawan inggih menika adicara gelar ujug tumpeng ingkang dipun sarirani katang-katang penghayat. Dene ingkang angka gangsal menika doa ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapak Pandi Wayuhan. Ingkang angka 6 inggih menika ramah tamah. Pramila dumateng para kadang, para sesepuh haji sepuh, para rawuh ingkang salatu kinurmatan. Adicara salajengipun inggih menika pembukaan. Dene adicara ingkang angka kalih inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bu Aning. Dumateng panjenenganipun Bu Aning monggo kasuwun nyaket kalian pranatacara niki. Saya harap para hadirin berdiri jumeneng sebentar. Jumeneng sebentar. Itu mau tenang nih, napa lagi saya itu boleh. Langsung awal. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3/4 mulai 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hatur nuwun. Monggo. Langsung kita Dumateng sedaya kadang katuran lenggah kados sekawit
Matur suwun dhumateng panjenenganipun ingkang sampun ngrencangi menyanyikan lagu Indonesia Raya kalajengaken waosan pembacaan Pancasila. Adicara ingkang angka 3 inggih menika sambutan saking panjenenganipun Bapak Warok inggih Mas Andreas. Pembahasan saha sambutan. Monggo sasana saha swasana katur dhumateng panjenenganipun Mas Andreas Dun. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama marilah kita berikan puji syukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita bisa mengadakan pertemuan rutin yang kedua di tempat Pak Agus. Selamat datang bagi saudara-saudara semua yang dari luar kota, yang dari dalam kota, atau yang dari pinggiran kabupaten. Jadi saya merasa bersyukur kita bisa berkumpul. Yang kita rencanakan waktu pertemuan di Purwasri, kita mengadakan pertemuan berikutnya di rumah Pak Agus. Mungkin nanti di sini kita akan membahas untuk pertemuan berikutnya, karena kemarin ada yang menyampaikan di grup ada 3 bulan, 4 bulan. Ya mungkin nanti kita bahas di sini, kita putuskan sekalian mumpung yang datang banyak. Kalau saatnya per 3 bulan berarti Januari, nanti berikutnya April dan seterusnya. Jadi setahun kita melaksanakan 4 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti masing-masing seksi bisa menyampaikan rencana-rencana kegiatan yang akan kita laksanakan setahun ini apa saja. Nanti kita bisa bahas. Juga nanti yang tidak di seksi juga silahkan, kita punya usul saran apa untuk kemajuan dan kebaikan di Panjalu ini. Seperti kemarin saya sudah ngomong-ngomong dengan Pak Sukamto, seksi MKM, dengan Pak Ketua juga menyampaikan juga yang rencana kita bikin seperti kegiatan-kegiatan yang berbau budaya dan spiritual. Mungkin kita adakan wisata di Kediri ini dari tempat mana ke mana, nanti kita bisa bahas juga tempat-tempat mana yang kira-kira bisa kita jual keluar sebagai tempat wisata. Kebetulan Pak Budi juga mempunyai usaha travel dan kebetulan saat ini memberi nama untuk travelnya, paguyubannya itu Panjalu Trans Juanda. Tepuk tangan dulu. Semoga ke depan juga bisa berkembang dan juga membawa nama Panjalu. Nanti kita bisa saling bersinergi. Mungkin ada Pak Joko Dinar yang biasa jadi guide. Ya kalau kita sudah nanti kita rembuk, kita susun kegiatannya ke sini. Nanti bisa kita bikin kayak brosur, kita umumkan keluar. Kita sekarang udah kemajuan di medsos kan, lebih gampang untuk membahas. Juga saya juga sampaikan, jadi mungkin ada beberapa sedulur-sedulur yang baru. Jadi di sini kita Panjalu ini sudah mempunyai legalitas dari Kemenkumham, juga dari Kesbang Kabupaten. Di sini kita berupa yayasan, seperti saya sampaikan tadi. Kenapa yayasan? Karena ibarat kita rumah, nanti kamar ini untuk kegiatan budaya, kegiatan keris, kegiatan jaranan, kegiatan candi segala macam. Jadi kita tidak satu rasa, tapi kegiatan yang berbau seni adat budaya ini kita naungi di Panjalu. Jadi kita di sini jangan bicara perbedaan, tapi apa yang bisa kita angkat kebersamaan untuk mengangkat Kediri ini, mengangkat Panjalu ini. Jadi kita pun memakai nama bukan asal-asal nama, tapi kita juga pakai nama yang berbau Kerajaan Kediri. Lambang kita juga narasinya, logonya Eyang Prabu Jayabaya. Dan saya sampaikan juga, saya punya rencana jangka pendek, jangka panjang juga yang perlu saya sampaikan. Kemarin dengan Pak Budi, Pak Ketua, saya ke Tangkilan. Jadi di Tangkilan sana yang kapan sudah saya sampaikan untuk rencana dibikin museum dan pendopo juga di pojok itu karena bikin sanggar pamujang ya. Puji Gusti, tanah yang kemarin 15 itu per Januari tinggal
14,5 juta kurangannya. Jadi memang saya angsur Pak, karena kekuatan saya juga terbatas, jadi saya angsur. Jadi planning ke depan, kalau kita mau mulai membangun, kalau ada dana silakan. Jadi mungkin seperti kemarin kita rencana ada membuat tabungan bersama, mungkin nanti yang mau ada nyumbang 5.000 atau apa segala macam kita kumpulkan. Suatu saat nanti kita sudah terkumpul, bisa untuk paling enggak membuat nyaman tempat tersebut, karena di sana sudah ada bangunannya yang kemarin saya upload di grup itu. Jadi sudah ada bangunan setengah jadi. Jadi kalau bangun pun sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang pojok itu nanti bisa untuk museum, belakangnya itu untuk sanggar pamujan, dan yang 2 kamar itu mungkin diratakan buat pendopo. Jadi satu, kita mengangkat tangkilan. Jadi kalau ada orang-orang yang ke pasti tangkilan pun juga bisa menggunakan tempat tersebut untuk istirahat dan macam ya. Intinya kita berbuat untuk orang banyak lah, bukan untuk kita pribadi. Untuk orang banyak yang bisa memanfaatkan tempat tersebut, karena situ tempat yang bersejarah tentang kerajaan Kediri adanya properti tangkilan. Itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti saya untuk pembahasan untuk masing-masing seksi, dan mungkin anggota yang lain silakan usul saran untuk kebersamaan ini. Dan nanti Bapak Sekretaris tolong dicatat ya, mungkin apa-apa yang kita putuskan supaya nanti bisa kita agendakan yang ke depan setahun. Selanjutnya kita bikin rencana kerja kita setahun ke depan apa yang sudah kita sepakati yang lalu. Setiap tanggal 1 Juni ya, itu untuk kita memperingati hari lahir Pancasila. Nanti kita ya kayak silaturahmi ini mungkin di markas atau mungkin nanti di tangkilan Bapak, kita ngadakan mungkin syukuran gitu aja. Nanti itu setiap tanggal 1 Juni waktu hari lahir Pancasila. Kenapa saya tetapkan itu? Satu, lahirnya Panjalu itu 25 Mei 2020. Jadi kan mendekati itu juga. Kedua, kenapa kita pelajari lahirnya Pancasila? Karena itu juga tercantum dalam kitab-kitab sebelumnya oleh yang Empu Tangkular di Sukasoma itu menyampaikan Bhinneka Tengger Panjenengan Dharma Mangala yang saat ini bisa terujuk menjadi dasar negara kita. Jadi kita menyadari kayak sejarah tersebut juga bisa nanti turun temurun di peringatan oleh anak kita juga kita ambil. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke pada seksi. Wekdal punika saged pemanggilan lawan Dinten lan Tentrem. Matur nuwun wekdal ingkang pun aturaken dhateng kula minangka UMKM. Ngapunten yen bahasa kula mengke kula campur Jawa lan basa Indonesia krana tuntuke pamikir. Sedulur kula sedaya, Panjalu saya punya pemikiran yang jauh ke sana yang berhubungan dengan UMKM, dan itu saya ingin di Panjalu ada sesuatu sejarah yang patut kita tulis dan kita nyatakan dalam kehidupan keseharian. Saya juga mimpi ada tulisan Panjalu di mana-mana tempat. Seperti yang saya impikan, tempo hari saya pernah ngobrol sama Pak Warot waktu di panggilan. Sesuai dengan bidang saya di UMKM, saya ingin Panjalu punya ternak walaupun kecil ayam. Itu untuk menggali dana bagi kemajuan dan bagi kelestarian Panjalu. Paling kecil ternak ayam. Nah, di sana nanti saya ingin ada bor yang ditulis atau bor itu menyatakan bahwa itu adalah ternak milik Panjalu. Dengan demikian, perkembangan dari ternak ayam itu nanti bisa berkembang ke ternak kambing dan lain sebagainya. Untuk itu, bagi sedulur yang punya ide, anggapan, yang jelas
Pertama saya ingin bilang kita jangan berpikir tentang dana atau modal, tapi dengan tekad dan restu dari alam, saya percaya Gusti Allah menika maringi kula lan panjenengan akal supaya iso maju. Untuk itu sesuai dengan pemikiran kula mungkin nyuwun panjenengan secara kebetulan kula menjadi PPP lahan 7 meter musuh 19 meter itu mangke saged kagem ternak ingkang pun wastani atau diberi nama ternak dari Panjalu. Saya juga melihat dari grup tadi merasa senang ada sedulur kita yang dari Pasuruan itu juga sudah membuat travel yang diberi Panjalu. Itu saya sangat senang sekali. Harapan kita semakin kesini kita sebagai orang-orang Jawa yang selalu berusaha melestarikan alam dan disesuaikan dengan adat serta disesuaikan dengan kondisi pribadi kita, semakin kesini semakin lebih baik. Itu kecil itu yang bisa saya sampaikan kepada sedulur semua. Bahwasannya perlu saya garis bawahi, saya ingin di Panjalu ada ternak ayam dan kambing. Itu nanti kita namakan Panjalu. Nah setelah itu pemberdayaan kepada masyarakat sekitar, mungkin nanti kalau Tuhan sudah menghendaki apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih wonten klentah-klentuning tembung kula ingkang sarujuk kaliyan panjenengan sami. Nembah nuwun rahayu, rahayu, rahayu. Mungkin ada yang menanggapi langsung saja, nggak apa ya? Mungkin langsung ada yang menanggapi dari ide dari Pak Sutanto, silakan. Iya, monggo. Mungkin ada yang menanggapi. Misi dengan kegiatan tersebut. Nanti kalau nyuwun pangapunten Pak Karo, kalau ada yang menanggapi dan nanti kita pecahkan bersama, yang jelas yaitu tadi kita monggo mengukir sejarah bagi hidup kita. Mungkin ada yang mau menanggapi tentang pasar kita, walaupun segi spiritual kita berusaha mendekatkan menul ke hati, secara praktek keseharian kita juga nanti ada pasar syukur bagi, nanti ada sedulur Panjalu yang bisa menjalankan untuk kehidupan sehari-hari kita. Monggo yang akan menanggapi. Apa sih dari menanggapi tentang usulan ini? Rahayu. Matur sembah nuwun para kadang kinasih ingkang minulya kaping sepindhah dalam suasana gerimis mengundang maksudnya mengundang kelaparan. Jadi adem biar makne kathah kalau jadi gerimis mengundang. Matur sembah nuwun. Kalau mau midhanaken ngendikane Pak Andi, Pak Andreas, Pak kalian Pak Marto, waduh, Pak Kanto kalian Pak Andreas Sukoryanto, nggih,
soalnya sing nulis kula. Nah, lajeng perasaan kula piyambak secara pribadi niki rasane adem. Walaupun hanya nggih adem, apalagi suasanane hujan ini lebih adem. Yang kedua, pernyataan menika kreatif. Menurut kula matur sembah nuwun, itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita kumpul-kumpul tidak sekedar hanya ngendikan-ngendikan ngaten, tapi ada action. Kemudian ada program yang nanti kita bikin bersama-sama. Ya pelan-pelan, nanti nggak terwolos gendutnya boten menurut kula ngaten. Ingkang peternak ayam ini sangat positif. Saya pernah mendengar bahwa ternak ayam dulu, peternakan ya Pak Kanto, ternak ayam itu yang penting ada tempatnya dulu, ada tempatnya dipagari, tempat itu dipagari biar tidak liar. Itu ada seseorang yang berawal dari ayam itu sekitar 10 ekor. Jadi tidak selalu harus banyak dulu. Jadi 10 ekor, babonnya 8, jagonya 2. Nah, kalau itu kemudian bertelur, nah telurnya itu di istilahnya apa, diingkremi. Setelah diingkremi, menit apa mana istilahnya, mana itu wangel bosone nggih, netas. Nah, setelah diingkremi itu netas. Nah, setelah menetas beberapa hari itu dipetal, dipisah dari babonnya. Kemudian anak ayam itu dipelihara lagi. Kemudian terus begitu, terus berlanjut ngendok malih. Nah, terus begitu. Akhirnya peternakan itu dalam waktu 1 tahun itu bisa berkembang, yang semula dari 10 ekor ayam itu bisa menjadi sekitar 2000. Bayangin 1 tahun 10 ekor bisa menjadi 2000. Itu artinya bahwa peternakan ayam yang tidak selalu harus modal banyak itu bisa kita lakukan, gitu. Jadi jangan terpancang, oh ternak itu mesti kudu duwe akeh, tidak selalu begitu. Menurut kula ngoten. Yang kedua, untuk peternakan kambing. Nah, kuncinya kalau kita ini bersama, bersatu dalam sebuah yayasan yang kebetulan kita bersyukur ya puji Tuhan, kita ini sudah resmi. Itu nanti kalau sudah jangka waktu 3 tahun Pak Andreas, itu nanti kita bisa ajukan ke pemerintah. Minimal nanti yang kita ajukan itu ke tingkat provinsi ya. Kalau tingkat kabupaten itu dengan duitnya kalau ke provinsi dan pusat. Mungkin nanti kita punya jalur untuk itu, Pak Kanto yang terhormat ingkang minulya matur sembah nuwun. Dan ini nanti yang penting kita adalah bersatu, nggih Pak Lianto. Bersatu itu bisa menciptakan sesuatu. Ngoten. Nah, kita bersatu di sini bisa adem dan tentrem, matur sembah nuwun. Rahayu. Rahayu, wonten malih ingkang nanggapi. Kalau saya menanggapi sedikit Pak ya, kemarin saya sampaikan, kebetulan saya itu juga hobi ingon-ingon. Cuman saya tidak ada waktu untuk ngopeni. Jadi di rumah ada ayam-ayam Bangkok yang masih terah dari Thailand. Nanti bisa saya taruh Bapak Bangkok juga. Jadi kita nggak usah ngomong adunya, kita ngomong memproduksinya. Jadi seandainya kita jual lancuran-lancuran, kalau itu nanti bagus, dicari kemana itu indukannya, di mana itu pabriknya. Jadi kita nggak usah ngomong ngadunya lah, kita ngomong ternaknya di sini ya. Itu satu. Terus berikutnya, nanti kita di sini untuk kebersamaan. Karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, kita membuat yayasan juga kedepannya kan untuk kesejahteraan anggota terutama ya.
Setelah kita bicarakan anggota, baru kita ke luar anggota. Dari mana? Ya kita dari usaha-usaha bersama tadi. Karena kita tidak usah minta bantuan ke sana sini, kalau bisa dari dalam kita kelola. Jadi kita lebih bangga. Justru kalau kita sudah berjalan, kita sudah berhasil, dari luar dari kota akan melihat apa toh kui, kok iso ngono lah. Dari mereka akan mencari kita, bukan kita yang minta sana. Kalau kita sekarang minta sana, kamu baru dirikan yayasan Persiba, ujung-ujungnya kamu golek-golek, kan gak enak. Tapi kalau kita sudah berhasil, loh kok bisa ya, akan jadi percontohan. Dan saya yakin semuanya akan datang ke kita. Itu yang saya sampaikan di awal dulu, mungkin yang datang waktu pelantikan. Jangan tanyakan saya dapat apa dari Panjalu ini, tapi tanyakan apa yang kita perbuat lewat Panjalu untuk memastikan negeri kita ini, terutama Kediri, lewat jalur budaya ini. Nah, di dalam budaya kita ini kan ada masing-masing seksi-seksi, salah satu UMKM. Ya mungkin di sini jangan terpaku satu sisi saja. Mungkin yang punya usaha beras, kayak kemarin Mas Atok punya usaha Joshua, kita kasih label Panjalu. Seperti Pak Kanto, pengen nama Panjalu tersedia kemana-mana. Jadi untuk bagi satu izin kita tidak ada, kedua bisa memasarkan nama itu, ketiga kalau ada income, ada untung, paling nggak kas dapat tambahan, entah 1.000-2.000, paling nggak ada itu. Karena saya juga punya keinginan, kita saya satu punya museum, punya pendopo sendiri, dan saya pengen di Kediri ini belum ada sekolah seni. Ya, jadi kalau mungkin kita bisa ada dana, kita bisa buka sekolah, segala macam. Ya kita secara nggak langsung bisa mengurangi, bisa mengembangkan seperti visi-misi kita di Panjalu itu, murid-murid dan mengembangkan budaya leluhur yang bertujuan untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, rasa bela negara, sehingga bisa sebagai filter dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi di sini yang rasa penting yang belum tahu visi kita. Jadi di sini ya juga Suki mau model kalau semuanya saling mengandalkan ACB, kita juga akan bisa besar. Karena semua perjuangan, semua pasti butuh dana. Kita pun hidup, selain kita lebih budaya, kita sebesar, kita butuh makan, kita butuh melakukan anak, butuh anak. Dengan mungkin adanya usaha dari kita, dan nanti kita juga kita masalahkan, kita besarkan. Seperti apa namanya, mungkin punya produk apa, mungkin punya makanan-makanan selama ini mungkin yang belum terekspos, bisa mungkin dilewatkan di grup Panjalu. Mungkin kalau perlu dilabeli, dikasih lagi, kasih apa? Kasih merek ya Panjalu. Entah nanti kayak tadi Panjalu Peran, entah nanti Panjalu Food, apa. Saya juga punya keinginan, kalau saya di Kediri melengkap itu cuma bikin rumah makan gitu. Panjalu, bubuk Panjalu, apa gitu. Ini mungkin keinginan saya, bukan saya ya, tapi untuk kemajuan bersama. Mungkin itu mungkin katakan ke Pak Budi yang tadi menyampaikan punya usaha keran Panjalu Keran tadi. Jadi sedulur-sedulur yang punya kebutuhan travel atau mungkin tiketing atau yang berhubungan dengan kendaraan nanti juga bisa disampaikan ke Pak Ketua. Harganya tak lisensi nanti 75% nanti. Jadi tidak 100%. Untuk Pak, yang rencana kita bikin apa? Wisata budaya itu bisa dibahas sama Pak Jenar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahayu. Pertama matur suwun datang Bapak Agus atas tempat kita berkumpul di siang ini. Melanjutkan Bapak Warok itu saya sudah ada koordinasi yang kapan hari itu merencanakan untuk membangunkan kantor tekan markas Panjalu.
semangate Bapak Warok kalih kula niki nemu mangate tenanan tapi bondone semangate 45 nih. Lah nggih. Ditawani lemah nggih wis kabeh didelok anu napa niku semua kayane basa kasarane engkres. Yang penting ya apa niku Allah ngijabahi, mudah-mudahan rencana kita membesarkan Panjalu bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah untuk ini kemarin saya sudah minta restu Bapak Warok, saya membuat sebenarnya sudah berjalan apa ini untuk travel di Bandara Juanda itu, cuman kemarin saya izin Bapak Warok, saya menggunakan label Panjalu Trans Juanda. Mudah-mudahan dengan nama Panjalu, dengan restu sedulur sedoyo bisa berjalan dan ada income untuk Panjalu. Mohon pandunganing sedoyo, sedulur sedoyo. Nah untuk sebenarnya angen-angen kali Bapak Warok niku waktu kita ditanggilan itu banyak. Ya cuman nek tak cerita niki koyone kok armu Yai Segoro. Nggih. Saya nggak bisa ngomong mulu-mulu Warok. Ya mudah-mudahan dengan dukungan sedulur sedoyo pelan-pelan kita bisa memajukan Panjalu. Ya utamanya ya di Kediri. Yang penting orang tahu dulu Panjalu niku sebuah yayasan dari kita untuk kita semua memajukan budaya Kediri. Nek wis ngerti kan omongan penak. Nek urung ngerti Panjalu apa ngertine nek kula ngomong Panjalu ngertine oh anu supporter Persik iki Panjalu iki. Panjalu Jayati itu supporter Persik padahal iki yayasan iki. Tapi karena kita namanya rodok nopo niku Pak anu nopo niku namine. Nah, rodok anu nopo iki alah bahasane iki. Nah, dia rodok samar-samar gitu loh Mbak Warok. Jadinya kita itu brand kita ini dipadakne karo anu nopo niku kantore Kabupaten Kediri Panjalu Jayati. Ya mudah-mudahan dengan semakin kita mengadakan kopdar Panjalu Jayati, yayasan kita bisa dikenal oleh warga Kediri. Ngoten mawon, Bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Oh, nggih, Mas bener. Budaya yang dari diskusi ini mungkin oh, nggih. Karena saya bergerak di bidang tur wisata, ini sama Mas Jenderal ini mudah-mudahan ini kita membuat sustain wisata. Maksudnya kalau ada orang dari luar Kediri ingin wisata apa namanya ini? Wisata religi budaya. Engko dikira religi kok. Lah iya aku dikira religi Wali Songo. Lah niku lho nggih. Wisata religi. Nah, nggih. Jadi ini mungkin dari kita nanti kalau kita bisa di apa ini? Bisa kita bikin programnya, nanti kan bisa kita ajukan umpamanya punya website sendiri sehingga orang yang mau membuka Kediri, wisata Kediri itu langsung nyantole kan website Kediri kan langsung kan. Nah pemandunya Mas Benar sedoyo kan sudah siap gitu. Nah itu nanti kan secara ini kan bisa income-nya untuk Panjalu bisa nanti. Ini teman-teman
Matur nuwun. Wonten tanggapan malih? Kalau saya pribadi tadi tentang wisata budaya gini Pak, saya punya gambaran gini. Nanti yang paham sebenarnya banyak sesepuh yang tahu itu segala macam. Waktu seksi wisata budaya itu mungkin satu tempat atau dua tempat yang sakral, ya kita keliling 7 kali putaran. Adakan seperti itu menurut saya. Karena saya pribadi saat ini kalau saya ke yang Saunarang, Tandilo atau mana, saya mesti muterin. Jadi tidak bisa meskipun saya jalan. Jadi mungkin benar yang sering meminta saya putar dengan berdoa kepada Tuhan bahwa leluhur kita supaya mendapat berkah dalam sana, dan ingin saya membangkitkan ajaran spiritual leluhur dan budaya itu untuk kembali lagi. Dan saat ini saya baru merasakan di mana-mana sudah menjamur, sudah mulai tumbuh, entah itu pribadi perorangan, entah kelompok, entah komunitas. Tetapi saya belum punya legalitas. Kenapa saya terpanggil untuk bikin yayasan legalitas? Saya katakan untuk menampung, melalui rekan-rekan kita yang sudah bangkit tapi belum punya apa-apa. Kalau enggak, kalau mereka tidak punya wadah, ada kegiatan, seandainya ada bantuan, kita sudah punya dasar hukum, payung hukum. Kalau mau merusak acara, berarti belum pernah dengan negara, karena kita bisa direstui, diizinkan oleh kementerian yang bersangkutan, juga ada izin dari bank. Itu yang saya kira yang nanti ibarat kita bikin rumah, saya bikin fondasi yang kuat dulu, yang kokoh. Nanti anak itu mau bikin bangunan kita tujuh pun kuat. Tapi kalau kita tidak mikir dasar, asal-asalan, kena angin juga kokoh. Jadi itu yang saya sampaikan. Beri mana lagi jajanan saya moto bentena. Lagi wong di kok gak tau roh, wong pare. Tepung nggih. Wonge Mbak Lontong. Nggih. Nggih. Monggo diabadikan. Nggih. Berjajar 4. Satunya mana buning ning buning ning. Santai mawon. Pak Bagus gasar mereka kertane jajar madhep kulon sedaya nggih. Mriki diri-dirikat nggih jajar mawon Pak nggih. Nah, madhep milen. Nggih diabadikan. Duduk aja. Nah, mriki bagus. dalam? Betul madhep mriki mawon. Sekali Pak. Madhep ke situ. Nggih. Nggih, boten napa-napa. Nah, madhep mriki mawon. Ngalor ya gasare madhep ngalor buaning. Lah ki fotone enek iki Pak. Sampai nek kene asisten. Monggo ditata dipun batu, nggih, dipun batu. Ketua nggih, ketuane di samping anu Pak Waro monggo. Nggih. Ora prae go piring ngono lho. Ini lho kok. Monggo. Monggo dipoto rumiyin sak sebelumnya dipotong. Satu, dua, tiga, monggo. Udah Mbak Aning lapar ya, tapi Pak Anang lapar katanya. Ayo, ini udah mulai. Batak mawon. Lombok. Oh dikasih juga. Perintahnya tadi disuruh ngambil sendiri-sendiri. Yo. Oke. Ngot. Saya cabadikan dulu. Sukses aja kamu terus budaya. Nggih, kurang lawin dulu dhewe. Maka berdirikat maju. Nggih. Semakin banyak ya, nanti sesuai body. Ini Bawa sendiri. Nah ya kan sesuai body semakin banyak ini. Ya. Di sini kan nggak apa-apa kalau dari sini kan untuk ada kita. Membawa amanah leluhur.
Semoga bisa sukses Bu Rindu untuk memperjuangkan kaum budaya dan penghayat. Semuanya. Bukan pasien, Pak. Pasien. Pasien. Akan pasien tadi apa? Contoh pasien itu Pak. Tapi kan Lauke di anu banyak, monggo diapitikan dulu. Nah, iki sak mene iki. Pas ya. Cocok. Enggak, kalau anaknya berarti. Kalau anaknya kan harus banyak berarti. Lawe monggo milih dhewe mawon dipun buka niki dipun tutupi sedaya lawe pun dibukae. Monggo sebagian ambil di barat yang mau nasi apok dan tiwul